Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Eza Budi Perkasa, ya, yang akan mengajarkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi ini merupakan mata kuliah praktek. Ya. Silakan kalian siapkan softwarenya. Jadi di pertemuan kali ini pertama-tama saya akan menguraikan dulu software apa saja yang akan digunakan, ya, dan juga sekilas mengenai apa sih mata kuliah pemrograman berorientasi objek tersebut, ya. Jadi di sini slide-nya akan saya kasih judul yaitu mengenal Kotlin dan IntelliJ IDEA, ya. Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang kita pakai, ya. Sedangkan IntelliJ IDEA itu adalah software yang kita pakai, ya. Jadi Kotlin, ya. Kotlin ini mungkin kalau yang sudah kenal Java mungkin ya tahu juga, ya, karena Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman turunan Java yang mulai diperkenalkan pada tahun 2011, ya, jadi masih baru, masih 10 tahun, ya. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu Google mengumumkan bahwa bahasa ini bisa digunakan untuk aplikasi mobile Android, ya. Kalau kalian punya HP Android, ya, itu semua aplikasinya itu diprogram dengan bahasa Kotlin, ya. Kalau dulu sebelum tahun 2019, ya, semua aplikasi Android itu dibuat dengan Java, tapi sekarang direkomendasikan menggunakan Kotlin, ya. Kenapa? Nanti kita lihat di materi-materi lainnya, ya. Jadi walaupun merupakan turunan Java, ya, sintak dari Kotlin ini itu relatif lebih singkat dan mudah untuk dipahami dibandingkan Java, ya. Ditambah Kotlin ini mempunyai fitur tambahan yang tidak disediakan oleh Java. Jadi kalau kalian sudah mahir Java, ya, tapi mau belajar sesuatu yang baru, Kotlin ini bisa jadi alternatif, ya. Karena ini sudah diakui resmi oleh Google. Dan sekarang siapa sih yang tidak menggunakan HP Android, ya? Jadi perkuliahan ini akan diusahakan untuk selalu menggunakan sintak Kotlin dalam pembuatan program. Walaupun sebenarnya sintak Kotlin ini dia punya keunikan yaitu bisa campur dengan sintak dari Java, ya. Tapi diusahakan sebanyak mungkin kita membahas tentang Kotlinnya, bukan Javanya. Tapi kalau terpaksa Java akan saya bilang, ya. Nah, apa saja software yang digunakan, dibutuhkan, yaitu JDK, ya, JDK ini adalah Java Development Kit, ya. Itu minimal versi 6, ya. Itu free softwarenya. Kemudian ada IntelliJ IDEA Community Edition. Jadi IntelliJ IDEA ini ada dua edisi. Yang pertama itu Enterprise Edition, yang kedua itu Community Edition. Kalau Enterprise Edition itu berbayar, walaupun fitur banyak tapi berbayar. Kalau Community Edition itu emang fitur lebih sedikit tapi dia gratis. Saya rasa untuk pemrograman Kotlin ini, ya, cukup dengan Community Edition saja karena itu sudah ada, ya, sudah lengkap gitu, ya, untuk Kotlin. Kecuali kalau kalian mau pakai bahasa pemrograman yang lain, karena IntelliJ IDEA ini dia mendukung bahasa pemrograman yang saya tahu, ya, ada Java, ada Kotlin, ada Groovy, ya. Bahasa pemrograman lain selain tiga itu silahkan kalian download yang Enterprise Edition, tapi harus bayar, ya, itu aja. Nah, di video ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal kedua software ini, ya. Jadi silakan diikuti, ya. Oke. Jadi di sini adalah desktop saya, ya. Jadi di sini sudah ada dua software pendukungnya, ya. JDK dan IntelliJ IDEA-nya. Jadi cara menginstalnya adalah sebagai berikut, ya. Perhatikan, ya, di sini. Oh, maaf. Oke, jadi pertama-tama download dulu JDK-nya, ya. JDK cari aja di internet, ya, gampang kok nyarinya. Silakan dibuka softwarenya, masternya. Misalnya saya download JDK versi 8, ya. Ingat minimal versi 6. Silakan double klik masternya ini. Nah, kalau ada peringatan seperti ini silahkan klik run saja, ya, karena ini terpercaya kok. Run aja, ya. Udah muncul seperti ini, silahkan kalian klik next, ya. Next, ya. Nah, tunggu sebentar, ya.
Nah, ini udah muncul ya. Lalu klik next lagi ya, next. Nah, tunggu sebentar. Jadi sambil tunggu ya. Jadi Kotlin ini walaupun dia merupakan bahasa pemrograman sendiri, tadi sudah saya jelaskan bahwa merupakan turunan dari Java, maka kita perlu namanya JDK ya. Jadi JDK ini fungsinya adalah membuat suatu program ya, sekaligus untuk menjalankannya. Ada JDK, ada JRE ya. Kalau JDK ini itu tadi sudah jelaskan, kalau JRE itu hanya untuk menjalankan program saja ya. Jadi fungsinya seperti itu. Ibaratnya kalau kalian belajar bahasa pemrograman sebelumnya itu adalah .NET frameworknya. Jadi ada .NET framework untuk developmentnya, ada untuk runtime-nya aja ya. Kalau ini .NET framework yang bisa develop dan juga bisa running ya. Jadi kalau sudah install JDK, otomatis dalamnya juga ada JRE. Tapi kalau kalian hanya ingin menjalankan aplikasi berbasis Java saja ya, silakan kalian download JRE-nya saja ya. Jadi ada dua pilihan nanti di halaman downloadnya. Tapi untuk membuat program itu harus ada JDK-nya ya. Wajib ya, walaupun Kotlin itu merupakan bahasa yang berdiri sendiri ya, tapi tetap tergantung oleh Java. Kalau sudah muncul seperti ini, coba lihat di sini ada destination folder ya, nggak usah dirubah, next aja ya, next aja. Nah, tunggu lagi ya. Nah, ini tunggu lagi di install ya, tadi kan baru di ekstrak ya, sekarang kita akan menginstalnya. Tadi maaf ya, kayaknya ada nggak tampil itu general videosnya, tapi saya lihat di control panel itu sudah terinstall ya, makanya saya langsung stop aja pakai task manager. Oke, jadi selanjutnya adalah kita harus menginstal juga Interest IDEA-nya. Jadi ini saya download dari situsnya ini ya, saya buka dulu ya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah install JDK, tadi sudah selesai install JDK-nya. Kemudian yang kedua adalah install Interest IDEA-nya ya. Ini situsnya ya, www.jetbrains.com/idea/download ya. Itu situsnya. Kemudian kita akan menginstal Interest IDEA-nya ya. Silakan di double klik master, silakan download itu ya. Biasa kalau muncul seperti ini silahkan di run saja ya, run. Nah, tunggu sebentar ya. Next lagi, lalu next lagi. Nah, di sesi option ini silakan kalian create desktop shortcut ya. Kalau kalian punya laptop 32 bit silakan dicentang 32 bitnya, tapi saya punya 64 bit ya, saya centang aja 64 bitnya. Jadi shortcut di desktopnya ya biar enak. Kemudian update konteks menu, add open folder as project dicentang juga. Kemudian association-nya, kalau kalian mau Java silahkan dicentang Java-nya, tapi saya nggak mau Java-nya, maka saya cukup centang .kt-nya saja. Jadi .kt ini adalah esensi dari program yang ditulis dengan bahasa Kotlin ya. Silakan kemudian klik next ya, lalu install. Tunggu sebentar.
ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan diklik finish saja ya. Kita klik finish ya. Klik finish. Nah, di sini sudah ada yang namanya Interest Idea Community Edition ya. Jadi lambang IJ seperti ini ya. Ini silahkan kalian double klik ya untuk jalankan Interest Idea. Kita akan mencoba Bomber Project yang pertama ya. Jadi project itu apa? Project itu adalah kumpulan dari file-file program ya. Jadi dalam Interest Idea ini setiap file program yang kalian buat itu disusun atas project ya, disimpan dalam suatu folder project ya, seperti itu. Jadi ada di dalam project itu ada library, kemudian ada kode-kode kalian dan juga file-file pendukung lainnya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan kalian klik new project ya, new project yang 15 ini silahkan kalian klik ya. Nah, kalau muncul seperti ini ya, silakan kalian klik Kotlin/JVM ya, Kotlin/JVM, kemudian klik next ya, next. Nah, ini di next aja, mau diabaikan aja. Nah, lalu nama projectnya apa? Bebas ya. Ini boleh pakai spasi ya. Misalnya saya mau nama projectnya adalah ngajar PBO misalnya, ngajar spasi PBO, bebas ya. Lalu finish ya, finish. Tunggu dulu. Nah, di sini ada saya pesan dulu ya. Nah, ini di sini ada namanya ngajar PBO tadi, kemudian di sini ada folder namanya SRC. Nah, SRC inilah yang akan menampung semua file-file program kalian. Jadi silakan kalian klik kanan folder SRC-nya ya. Klik kanan. Kemudian new, pilih Kotlin class atau file ya. Pilih ini. Kemudian ketikkan nama file yang akan kita buat. Jadi jangan pilih kelas tapi pilih file ya. Tekan aja panah bawah sekali ya. Kemudian nama file programnya apa. Nah, berbeda dengan Java ya, file Kotlin ini dia boleh pakai spasi ya. Jadi kalau Java itu kan harus sama dengan main class-nya, tapi kalau Kotlin tidak ya, dia tidak ketat ya. Misalnya namanya adalah program pertama misalnya. Enter aja, nggak usah pakai .kt-nya. Enter. Nah, kalau misal muncul peringatan kayak gini ya, jadikan 18 is not found and on this or corrupt ya. Ini aja, use exciting 180.251 ya, seperti ini. Use ini ya. Tunggu sebentar, ini kan di bawahnya lagi di scanning kan. Tunggu sebentar sampai selesai. Kalau sudah seperti ini, silahkan kalian configure ya. Ini kan Kotlin not configure, silahkan klik configure ya. Configure, kemudian pilih Java ya. Lalu ini nggak usah di ini, kita oke aja ya, oke. Nah, tunggu dulu sebentar, lagi di ini, lagi di index ya. Nah, ini tunggu dulu, lagi di analisis. Nah, udah oke. Baru kita mulai ngetik program pertama. Ingat ya, Kotlin ini dia selalu mulai dari fun main dulu ya. Jadi fun itu maksudnya fungsi ya, atau fungsi atau prosedur. Jadi fun main ya, seperti ini. Kemudian kurung perawal,
Kemudian apa yang kita tampilkan, misalnya kita mau nampilin hello world misalnya, jadi print ln buka kurung dan petik hello world atau seperti itu ya. Nah seperti inilah kodenya. Kemudian untuk menjalankannya seperti apa? Untuk menjalankannya silakan kalian klik ini ya, klik play kecil ini, kemudian klik run program pertama KT. Nah, seperti ini ya. Tunggu sebentar lagi di build ya, nanti hasilnya akan muncul di bawah ya. Nah inilah hasilnya ya, hello world ya, seperti itu. Misalnya kita mau bikin program lagi nih, kalau mau bikin program ini gampang caranya, klik kanan lagi src nya, kemudian new Kotlin class file ya, kemudian klik lagi misalnya mau program apa, kenalan misalnya, kenalan ya. File, klik lagi, jangan lupa fun main-nya ya, setiap kali kita ketik program harus ada fun main-nya, itulah yang akan dijalankan pertama kali ya. Fun main, kemudian print ln misalnya, print ln ini maksudnya cetak ya, cetak tulisan ke monitor. Print ln misalnya hi salam kenal ya. Kemudian enter, kemudian print ln lagi, nama Eza misalnya, nama saya NIM-nya misalnya, NIM saya misalnya 10 11 5000 ya. Kemudian print lagi jurusan misalnya, saya jurusan teknik informatika misalnya, print ln fakultas teknologi informasi ya, seperti itu. Nah kalau sudah, saya klik di sini ya, klik di sini, kemudian run kenalan KT ya. Nah ini yang kita tampilkan ya. Nah, jadi di sini saya akan menguraikan apa itu mata kuliah pemrograman berorientasi objek itu ya. Jadi di sini, kalau apalagi kalian mungkin yang jurusan sistem informasi atau manajemen informatika ya, itu pasti berkenal dengan namanya sistem ya. Jadi teknik pemrograman itu sudah mengalami evolusi ya. Ada yang namanya pemrograman terstruktur atau procedural programming, kemudian ada pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming ya. Jadi pemrograman terstruktur itu ya, dia fokus pada manipulasi data oleh programmernya ya. Kemudian dia mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk program ya. Jadi dalam pemrograman terstruktur ini, aktivitas pemrogramannya itu memperhatikan urutan langkah perintah secara sistematis dan logis, serta tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami ya. Itu pemrograman terstruktur ya. Kemudian prinsipnya adalah jika suatu proses telah sampai pada suatu titik atau langkah tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh dieksekusi langkah yang sebelumnya tadi ya, kecuali pada proses pengulangan ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sifat dari pemrograman terstruktur adalah dia memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis ya. Kemudian dia membuat algoritma efisien, efektif dan sederhana ya. Lalu program itu akan disusun dengan logika yang mudah dipahami. Lalu dia tidak menggunakan perintah goto ya, tidak ada perintah goto. Lalu biaya pengujiannya relatif rendah ya, memiliki dokumentasi yang baik, serta biaya perawatan dokumentasinya relatif rendah ya. Contoh pemrograman terstruktur seperti tadi ya, yang saya demokan tadi ya, itu namanya pemrograman terstruktur ya.
contoh bahasa pemrograman terstruktur adalah COBOL, ya. Kemudian Prolog, lalu bahasa C, ya, Pascal, Delphi, dan juga Kotlin. Ya. Kotlin ini tadi itu ya contohnya, ya. Itu pemrograman terstruktur. Ya. Kemudian pemrograman berorientasi objek ini namanya juga pemrograman berorientasi objek, jadi dia fokus atau berorientasi pada objek, ya. Dia memandang segala sesuatu sebagai objek, ya. Memiliki namanya data atau atribut dan fungsi atau metode pada kelas atau objek, ya. Nah, contoh bahasa pemrograman berorientasi objek itu ada VisualFox Pro, ya, kemudian ada Java, ya, ada C++, ada Pascal. Jadi Pascal ini bisa PBO, bisa juga terstruktur, ya. Kemudian ada VB.NET, ya, sudah kalian pelajari bahasa pemrograman. Lalu ada Simula, lalu Smalltalk, Ruby, Python, PHP, C#, Delphi, dan Kotlin, ya. Jadi Delphi, Kotlin, dan Pascal ini dia bisa terstruktur, bisa PBO, ya. Nah, apa bedanya pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek? Kalau terstruktur, dia antara satu bus dengan bus lainnya itu harus berhubungan, ya. Kemudian kalau berorientasi objek, maka semua data dan fungsi itu dibungkus dalam kelas atau objek, ya. Lalu objek itu dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya, ya. Lalu pemrograman terstruktur itu programnya itu relatif sederhana. Sedangkan kalau berorientasi objek itu dia biasanya lebih rumit, ya. Tapi jangan down dulu, tentang dengar kata-kata rumit lalu kalian down, jangan, ya. Kita belajar pelan-pelan, ya. Kemudian tidak ada kelas dan objek, ya, dalam pemrograman terstruktur. Sedangkan dalam pemrograman berorientasi objek itu menggunakan kelas dan objek, ya. Kemudian pemrograman terstruktur dia memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, ya. Sedangkan dalam pemrograman berorientasi objek dia mengumpulkan kode dengan data yang setiap objeknya berfungsi independen atau modular, ya. Lalu dalam terstruktur dia mengandung teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar, algoritma sederhana, standar, dan efektif, ya, serta memiliki suatu logika yang benar dan mudah dipahami. Sedangkan pemrograman terstruktur juga memiliki struktur sekuensial, percambangan, dan pengulangan, ya. Lalu dalam pemrograman berorientasi objek, ya, dia dikelompokkan ke dalam kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, dan polimorfim, ya, melalui pengiriman pesan. Nah, dalam pemrograman terstruktur itu model perancangan sistemnya adalah DFD atau Data Flow Diagram dan ERD atau Entity Relationship Diagram, ya. Sedangkan dalam PBO dia model perancangannya adalah UML atau Unified Modeling Language, ya. Yang jurusan SI atau MI mungkin tahu ya UML apa. Utamanya adalah kelas diagram, ya. Jadi ada activity diagram, ada sequence diagram, dan sebagainya, tapi yang dipakai adalah kelas diagram, ya. Kemudian dalam terstruktur dia menggunakan tata cara teratur untuk mengoperasikan data. Sedangkan dalam PBO dia tidak melihat cara menyelesaikan masalah, ya, namun objek yang melakukan penyelesaian masalah tersebut, ya. Jadi selalu kata-katanya objek, ya. Kemudian dalam pemrograman terstruktur ada beberapa istilah yaitu fungsi atau prosedur, ya. Sedangkan dalam PBO kedua istilah ini namanya adalah metode, ya. Kemudian dalam terstruktur ada yang namanya modul, sedangkan dalam PBO ada yang namanya objek. Lalu ada namanya argumen atau parameter dalam pemrograman terstruktur. Sedangkan dalam PBO itu namanya adalah message atau pesan, ya. Terakhir dalam pemrograman terstruktur itu ada namanya variabel. Sedangkan dalam PBO itu ada yang namanya atribut, ya. Nah, ini saya skip aja karena tadi sudah saya jelaskan, ya, di awal tadi, ya. Nah, struktur program, ya, seperti ini. Jadi saya uraikan lagi bahwa Kotlin dia tidak seperti Java, walaupun Kotlin itu turunan Java, tapi dia agak berbeda dengan Java, ya. Java, tapi dia tidak seperti Java. Dimana Java itu kalau kalian tahu dia 100% merupakan kode PBO, ya. Jadi program utama itu harus dalam kelas sendiri, ya. Sedangkan Kotlin dia bisa dicampur adukan, boleh ada PT, boleh ada PBO, ya, ataupun campuran antara keduanya. Yang penting ada fun main-nya, ya, fun main atau prosedur utamanya bernama main, ya, yang terletak di luar kelas apapun. Jadi kalau ada beberapa kelas itu fun main-nya harus berada di luar kelas, ya. Jadi main ini sebenarnya merupakan prosedur yang berfungsi seolah-olah seperti metode, tapi metodenya itu ada di dalam kelas yang tersembunyi, ya, yang tidak terlihat, ya. Jadi sintaksnya seperti ini, ya. Fun main, kemudian buka kurung tutup kurung, lalu kurung buka, lalu di dalamnya ada statement, dan perhatikan, ya, tidak seperti Java
Dalam Kotlin dia tidak perlu diakhiri tanda titik koma. Setiap baris tidak perlu diakhiri tanda titik koma. Ya. Lalu terakhir penutupnya adalah kurung kerawal tutup. Ya, seperti itu. Nah, untuk pemrograman Kotlin ada beberapa aturan ya. Yang pertama dia case sensitive, artinya dia membedakan huruf kecil dan huruf besar. Kemudian antar baris kode itu tadi saya ilustrasikan bahwa tidak perlu diakhiri tanda titik koma. Ya. Terus Pak, titik koma dipakainya kapan? Titik koma itu hanya diharuskan kalau terdapat beberapa statement dalam satu baris ya, jadi tidak wajib sifatnya. Tapi kalau ada kalian menggabungkan beberapa statement itu wajib dipisahkan oleh titik koma. Ya. Kemudian Kotlin seperti saya jelaskan tadi bahwa dia bisa dicampur adukan dengan beberapa kode Java ya, walaupun ada beberapa kode yang tidak kompatibel dengan Kotlin. Ya. Kemudian Kotlin tadi juga saya sudah bilang bahwa bisa memiliki satu atau banyak kelas ya, atau tidak ada kelas sama sekali, atau bisa jadi campuran antara PBO dan pemrograman terstruktur ya. Kemudian nama filenya bebas juga ya, tidak seperti Java. Kalau Java itu ketat aturannya harus sama dengan nama kelas utamanya, tapi kalau Kotlin tidak ya, bebas, boleh ada spasi, simbol, kecuali tentu saja beberapa yang tidak diperbolehkan oleh sistem operasi kalian ya. Atau karakter khusus ya. Boleh juga diawali dengan angka, jadi tidak seketat Java ya. Dan tidak mesti sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau ada kelas-kelas ya, atau cuma ada satu kelas, itu tidak wajib sama ya. Jadi tidak seperti Java yang ketat. Kalau Kotlin lebih bebas ya, lebih luas ya. Lalu Kotlin wajib memiliki satu prosedur main ya. Main itu prosedur utama ya, agar program dapat dijalankan. Tadi itu fun main tadi ya, itu wajib ada. Kalau tidak ada itu maka tidak bisa dijalankan programnya ya. Nah, contoh programnya seperti ini ya, seperti tadi saya bilang contohnya. Saya akan ketikkan ini ya, di pause dulu, bikin file baru. Jadi intinya nanti semua project ya, dari pertemuan pertama sampai ke UAS itu harus satu project ya, tidak boleh beda project. Kita bukan pemrograman enterprise ya, kita cuma coding biasa aja ya. Jadi tetap dalam satu project. Anggap saja project itu adalah penampung dari seluruh program kalian ya. Jadi folder, anggap aja itu folder penampung codingan untuk belajar kalian, seperti itu. Silakan kalian pause dulu, kemudian ketikkan ya. Oke, begitu saja pertemuan pertama kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja langsung ke saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur.